Halo, kembali lagi di channel AP Center. Sekarang saya lagi bersama orang-orang hebat di AP Center. Ada Pak Ganda, ada Bang Agus, dan ada Kak Surma. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing santai yang membahas untuk perkembangan bisnis kita. Tetap ditonton dari awal sampai akhir. Kita mulai. Jadi banyak teman-teman pun sebenarnya udah menunggu nih, ya abang-abang dan kakak-kakak yang dimana channel AP Center ini kan udah lama juga nih nggak mentayangkan hal-hal edukasi untuk teman-teman yang lain kan. Jadi dimana ingin kiat-kiatnya dulu untuk bagaimana sih biar bisa besar kayak abang dan kakak-kakak sampai di sini. Kita mulai dari Pak Ganda dulu. Ganda. Ya, jadi kalau ditanya, ya kalau pertanyaannya gimana kita bisa besar di bisnis ini, ya kita harus paham dulu kenapa kita harus bisnis, kan gitu. Nah sama, kita udah lakuin bisnis ini, tapi kita sendiri nggak paham apa, ya dasar-dasarnya dulu kita pelajari kan. Maka kan poin pertama yang paling mendasar kalau kita mau berhasil, kita mau besar di bisnis ini kan berarti kita usaha juga, berarti kita usahain pikiran dan jiwa kita untuk bisnis ini. Gitu. Kita mau belajar. Iya. Nah, ya kan kita harus belajar dulu. Ilmunya dulu lah berarti. Iya lah. Ilmunya dulu. Dan itu Bang? Ya, karena kan kayak tanpa ilmu di usaha manapun nggak akan bisa berhasil gitu. Ya contohnya kayak pemahaman bisnis, terus kenapa harus kerja di parfum, dia parfum ini apa, kan itu harus dipahami. Kan gitu udah. Kalau untuk Bang Agus sendiri, gimana untuk dia bisa seperti ini? Karena kan banyak juga yang mungkin yang tahu yang parfum ini, tapi kok hasilnya minimal. Kenapa kalau kita bisa dibilang ya orang yang kegiatan kita ini itu fantastis ya. Dalam waktu 2-3 tahun itu wah keren. Hasilnya spektakuler. Ada apa sih sebenarnya? Penonton lain pasti pengen seperti saya, penasaran kayak abang-abang. Penasaran gitu. Jadi kayak tadi semua bisa mobil nggak tahu cara pakainya nggak bisa. Jadi kita gimana sih sebenarnya cara menggunakan parfum ini untuk ya hal-hal yang kita inginkan tadi. Nah, ini kita dengan saja langsung dari ya kita sudah tahu ya. Kita jelasin lagi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sukses, ya bukan di parfum dimanapun. Jadi kalau ditanya, Gus kenapa bisa hasilnya 4 tahun kurang lebih jalan di parfum kok bisa hasilnya besar kayak begitu? Sebenarnya bukan karena parfumnya, bukan karena sistemnya juga kan. Produk dan sistem itu adalah hal yang pendukung. Tapi yang paling utama itu kita harus kembali lagi berbicara tentang yang namanya komitmen. Berkomitmen. Nah, produknya bagus, sistemnya bagus. Kalau kita nggak bisa berkomitmen, itu pun nggak bisa jalan gitu. Jadi semuanya harus sinkron. Jadi kalau ngomongin sukses, siapapun itu yang sukses di dalam bidang apapun itu pasti karena dia itu orangnya berkomitmen. Komitmen dengan apa? Cuma 2 sebenarnya, nggak banyak. Berkomitmen dengan tujuan dan berkomitmen dengan waktu. Cuma itu. Berkomitmen dengan tujuan dan berkomitmen dengan waktu. Nah jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan bisnis ini, jalankan di parfum, harus tahu dulu komitmennya dengan apa, tujuannya di parfum ini mau ngapain, tujuannya dulu, dikomitmenkan dulu, dan itu dikejar sampai apa? Nah terus yang kedua waktu. Nah banyak orang nggak disiplin tentang waktu. Nah makanya kalau kita dulu pernah lihat di dinding-dinding di sekolah, itu kan selalu ditulis disiplin adalah kunci keberhasilan, bukan rajin kunci keberhasilan. Artinya disiplin, karena di dalam disiplin itu udah semua mencakupnya di dalam itu semua. Jadi disiplin kunci keberhasilan itu yang kita sering lihat words-nya kan. Nah artinya kita disiplin dalam waktu, disiplin dalam apa ya, bersikap, disiplin dalam apa, dengan apa yang kita ucapkan, dengan
tindakan kita juga harus disiplin. Profesional. Kita harus disiplin. Kita disiplin dalam pertemuan mencari omset. Ya contoh kita harus mencari prospekan, karena apa sih bisnis ini adalah prospekan dan bertemu. Presentasikan Gak banyak, itu komitmen Dua kali itu aja. kemarin di luar. Kalau dijabarin sebenarnya Ada. Secara garis besarnya komitmen dengan tujuannya, komit sama waktunya. Jadi hal-hal banyak nih bang, gitu kan, dimana kan yang kayak tadi bang bilang sebenarnya simpel sih, gitu kan. Komitmennya tujuan, itu waktu cuma 2 hari ini. Tapi banyak orang tuh, ada orang katanya tuh sekedar aku udah jalanin loh, aku punya tujuan, aku punya Tapi nggak nyampe-nyampe. nyampe kan. Itu biasanya tuh salahnya di mana tuh? Dia punya tujuan tapi nggak Nyampe. Nah, tujuan nggak nyampe. Tapi dia berarti nggak jalan. Tujuannya itu belum jelas. Nggak mungkin kalau orang sudah membuat suatu tujuan dan melangkah ke tujuannya, nggak mungkin nggak nyampe. pasti nyampe lah. Sama kayak kita buat di handphone Google Map, kita ketik lokasi kemana yang mau kita tuju, nggak mungkin nggak nyasar. Karena memang tujuan itu sudah pas, nggak mungkin nyasar. Nah artinya yang dia rasa itu sudah buat ternyata nggak belum. nyampe. Ternyata belum, makanya nggak sampai. Perasaan dia aja nih. Perasaan dia bisa jadi dia punya tujuan. Inilah tadi bedanya impian sama harapan. Gitu. Makanya nggak nyampe karena itu sekedar harapan, bukan impian. Karena impian itu kan kenapa kita mau capai harus ada penyebabnya. Gitu. Alasannya apa dia mau itu. Jadi jatuhnya ke harapan kan. Oh itu banyak salahnya kita ya itu. Bisa jadi impiannya kurang jelas. Betul. Jadi karena pastinya jalankan ini kurang jelas apa? Makanya nggak nyampe karena jalannya setengah. jadi karena impiannya tadi nggak jelas, jadi jalan menuju ke sananya nggak jelas. Itu Merasa nggak nyampe. Nggak Padahal jatuhnya bukan nyampe. menjadi impian tapi menjadi Bisa harapan. jadi. Sepertinya sih. Cuma caranya nih sama orang-orang yang buat ini. Banyak yang bahas. Kalau cerita itu kan tadi kan ya komitmen ya betul sebenarnya. Tadi kan itu masih garis besarnya gitu. Masih kan pada bingung maksudnya kita udah komitmen. Kenapa sih harus komitmen? Ya memang alasannya kan untuk sukses. Terus gimana biar maksudnya apa kita harus ditegur kan ya mungkin. Berarti kan kesadaran paling besar dari Dalam sebenarnya inti sari dari komitmen itu nggak boleh dari luar, harus dari dalam diri. harus internalnya juga harus kuat kan kayak gitu. Kesadaran sih juga, kesadaran bahwa kita ini berbisnis mungkin ya Pak ya. Kita berbisnis dan kayak kita nggak ada yang paksa-paksa, mungkin kayak karena sebenarnya kita tidak bisa merubah orang lain dan orang lain pun tidak bisa merubah kita. Yang bisa merubah diri kita Ya, adalah diri kita kita sendiri. sendiri. Orang lain kan faktor-faktor eksternal yang mungkin membuka pola pikir, mengingatkan kembali kita dengan tujuan kita, sehingga muncullah kesadaran dari diri dan kita bergerak. Nah, tadi kata oh ya, ini bisnis saya owner dari bisnis saya harus lakuin apa? Nah, itu. Kalau udah muncul keinginan sini, karena orang nggak tahu apa kebutuhan kita nih. Meskipun ini hebat, tapi kalau kita yang tidak ada keinginan benar-benar dari dalam diri tadi kan, Kesadaran kita juga nggak kuat. kesadaran nggak kuat gitu. Mau diingatin berapa kali pun ya. Jadi susah kan. Karena kita kan maksudnya bisnis gitu, bukan bekerja. Itu kali ya. Ya. Baru masalah ini lagi banyak orang dia sadar sebenarnya gitu kan, tapi siapa nggak bilangnya sadar tapi nggak ada antusiasnya pengen mau arahnya ke sana gitu. Dia sadar bahwasanya dia itu kita bilang kan namanya orang berbisnis ini kan paling utamanya pasti dari finansial, memang. Nah, cuman banyak orang padahal finansialnya itu nggak mendukung banget untuk kehidupannya gitu. Gini maksudnya lebih tepatnya gini. Banyak orang nyaman di kondisinya sebenarnya nggak nyaman. Nah, gitu. Adalah nggak nyaman. Sebenarnya kan dia nggak nyaman. Ibaratnya Paksa lah. dia lagi lapar, tapi diem aja nggak mau cari makan. Kan gitu. Nah, pas lah itu. Dia lagi lapar tapi sok kenyang. Kenyang. Kan berarti kan nyaman di kondisi yang tidak nyaman. Mengubah hal yang begitu tuh untuk betul-betul dia harus sadar itu seperti apa? Nah, motivasi sebenarnya itu motivasi. Cuma manusia sebenarnya tidak bisa dimotivasi.
manusia itu sebenarnya nggak bisa dimotivasi. Sama yang bilang Kak Surma tadi, manusia itu bisa berubah karena dari dirinya sendiri. Dia harus sadar. Nah, kebanyakan manusia mindsetnya begitu. Dia nggak tahu itu nggak baik. Dia nggak tahu apa kekurangan dia. Makanya semua dia merasa semua yang baik dan aman aja sebenarnya. Dia sadar kalau dia itu kekurangan. Cuman dia anggap kekurangan itu biasa aja. Akhirnya dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Nah, makanya sebenarnya manusia nggak bisa dimotivasi, nggak bisa. Jadi manusia yang bisa dimotivasi itu manusia yang memang punya percikan motivasi sedikit dari dalam diri. Nah, kita sebagai orang lain hanya bisa menguatkan dan mengarahkan motivasi orang lain lagi. Karena motivasi itu seperti bensin yang disiram ke percikan api, makanya apinya tadi membara. Nah, jadi minimal kalau manusia mau dimotivasi minimal dari dirinya ada api. Percikan api. Sekecil apapun itu apinya, nggak masalah mau kecil mau besar, kecil pun nggak masalah. Nah, jadi kita sebagai teman terdekatnya partner, kita yang menyemprotkan bensinnya tadi biar apinya semakin besar. Jadi kalau dalam manusia tadi di dirinya tidak ada api kecil lagi, kita mau siram bensin sebanyak apa Nggak bakal hidup. Makanya ya itu harus semuanya buat manusia. Balik lagi ke tujuan awal. Apa dia harus kerjakan? Ambil peluangnya dikerjakan dulu. Kesadaran diri baru perubahan diri. Perubahan. Jadi kalau dia udah tahu salah, harus terus kan apa lagi dikerjain gitu. Kalau nggak ada manfaat. Jadi harus sering-sering kita evaluasi diri. Jangan sering-sering aja. Jadi tapi sebenarnya gini, banyak itu tadi banyak orang yang sekarang lagi nyaman. Ada lah beberapa kita bilang banyak, ya banyak ada lebih dari satu gitu ya. Maksudnya ada orang yang di kondisi dia sekarang lagi nggak nyaman, tapi dia nyaman tapi kondisinya nggak nyaman. Kenapa ya faktor lingkungan biasa. Oh, lingkungannya yang belum diubahnya ya. Biasa jadi Banyak orang yang tidak berani keluar dari zona lingkungannya. Nah, lingkungan pun berpengaruh untuk kita sukses juga. Jadi orang sukses itu ya pasti lingkungan yang positif. Jadi kalau mau berubah hal yang positif, ya kita harus berada di lingkungan yang positif. Sukses itu kan positif. Cuman kebanyakan orang tidak mau rela untuk meninggalkan lingkungannya yang lama. Padahal dia pengen untuk berubah hidupnya. Untuk level up gitu. Jadi kalau misalkan berarti kita pengen upgrade gitu kendaraan, pengen ke metro. Mau nggak mau ya harus ditinggalin. Tinggalnya ada di apa? minuman kedua. Buat teman-teman ya, jadi banyak poin-poin penting sebenarnya yang kita lupain gitu. Memang sederhana kayak lingkungan tadi gitu kan, kita nggak sepele memang. Ya jadi dalam arti kalau teman-teman mau ibaratkan mau berubah menjadi lebih baik, ya evaluasi diri juga dan lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya masih tidak mendukung, segeralah cepat keluar dari lingkungan tersebut. Baru masalah pandemi ini bang. Nah, banyak orang walaupun ya kita rasain sekarang udah berkurang lah daripada yang awal-awal muncul COVID ini gitu kan. Tapi masih ada beberapa yang mindsetnya masih terblok. Pandemi ini sangat masih berdampak dengan usaha kita. Padahal kalau dilihat secara keseluruhan ada apa yang berkembang juga gitu kan. Tapi ada juga yang gara-gara pandemi alasannya entah itu benar atau enggak gitu kan. Dia merasa jadi ibaratnya turun di usahanya. Gitu. Jadi untuk menyadari kita, untuk bagi juga yang menonton, pasti saya yakin juga kan ada juga yang merasa ini karena pandemi kita jual, karena apapun usaha sebenarnya kita lihat kan turun semua. Jadi alasan. Jadi alasan gitu kan. Untuk mengubah bahwasannya ini gak ada alasan gitu kan. Kita aja bisa berkembang. Jadi gimana tuh bang masukannya untuk teman-teman yang masih konsepnya, pemikirannya masih terjebak dengan pandemi? Keren pertanyaan. Jadi sebenarnya ya orang sukses dan orang gagal itu yang beda cuma satu, alasan. Yang membesar-besarkan alasan orang sukses itu mencari dia mencari sebuah peluang dan mencari solusi. Ya, ini karena memang pandemi, karena memang dianya malas, dia membesar-besarkan pandeminya. Padahal bukan karena pandemi. Kadang nanti di waktu normal pun dia nggak berhasil. Cari pembenaran. Dia cari pembenaran untuk dirinya sendiri. Cari alasan yang lain gitu. Nggak pandemi, cuma karena musim hujan dia bilang karena hujan. Ya, nanti nggak hujan. Ternyata hari panas, musim kemarau, dia salahkan panas. Nah, tapi memang betul juga di musim pandemi begini, di situasi negara kita ini begini, bumi ini yang rusak karena COVID. Memang semua bisnis pada turun.
Oke. Nah, tapi ya alhamdulillah kita di Y40 ini omsetnya bukan turun tapi naik. Nah, bukan kita takabur, bukan kita sok hebat, sombong, bukan sombong, tapi memang yang realita jadi omset kita naik dari sebelum adanya COVID. Nah, kenapa naik omset kita? Ada yang naik, ada yang turun juga. Yang turun ya bagi mereka ya memang kerja dan membesar-besarkan sebuah alasan keadaan situasi ini. Mereka bilang apa? Ekonomi susah. Memang betul ekonomi susah. Nah, tapi kita yang omsetnya naik, banyak yang naik omsetnya. Yang naik itu apa? Mereka melihat ini sebuah peluang. Melihat sebuah peluang bahwasannya ini saatnya kita yang bergerak untuk membantu ekonomi. Nah, jadi yang naik itu orang-orang yang Melihat sebuah peluangnya apa? Banyak orang sekarang yang punya kerja sekarang dirumahkan. Banyak yang kerja sekarang dia kerja tapi gajinya ada yang sama. Kita tahu peluang itu, makanya ini yang kita buka sekarang. Y40 ini bisnis yang kita kerjakan sekarang ini bukan kita tentang menjual produk ini, tapi yang kita bagikan peluang luar adalah peluang bisnisnya, peluang usahanya, peluang penghasilan. Nah, makanya saya bilang yang bisa membuat melihat peluang ini dari keadaan ini, orang sukses itu yang bisa melihat situasi keadaan. Kecil apa Pasti ada peluang. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi jalankan bisnis yang bagus, walaupun keadaan kayak begini, sebenarnya ini adalah kesempatan teman-teman semua untuk menaikkan omsetnya, bukan mengeluh karena omsetnya turun. Ini peluang buat kita semua untuk membuka lapangan pekerjaan. Di sini saatnya kita bisa membantu banyak orang. Betul. Karena banyak orang sekarang yang lagi butuh penghasilan. Penghasilan. Banyak orang yang sekarang kekurangan penghasilan. Ini kita bantu dari bisnis kita. Tapi sebenarnya kalau lebih ke kita berpikir lagi aja, sebenarnya kita ini usaha yang udah cukup tepat. Kenapa? Kita ada sistem yang mensupport di sini, dari garansinya, terus ada tim-tim yang mendukung. Di balik itu kita punya barang yang orang ini lepas dari sini sulit. Contohnya apa? Contohnya kita pribadi sendiri, kita untuk melepaskan atau jauh dari panggung aja kita udah sulit. Ini peluang yang kalau kecil ya kita ini gila, gitu. Artinya apa? Orang mau di kondisi apapun, ekonomi apapun pasti nggak akan bisa ninggalin batu. Betul. Karena ini udah barang konsumtif yang terus-terusan dipakai. Gak ada matinya ya Pak? Iya, artinya apa? Di kondisi apapun orang tetap beli. Tinggal kita mau nggak terus nawarin, kita mau cerita. Kan kayak gitu. Masalahnya kadang kita nggak mau nawarin. Iya. Ini apa? Udah membatasi pikiran Iya, dulu. Iya, jadi kita udah ngeblok diri. Orang susah gitu kan. Kalau ini kondisi susah orang nggak mau beli, padahal kita sendiri tetap konsumsi. Makan aja susah, gimana orang mau berparti? Iya. Padahal gaya hidup itu lebih besar dari Kebutuhan hidup. Benar. Karena contohnya gini aja lah, kondisi COVID kemarin orang pakai skincare aja nggak berhenti. Tetap pakai. Iya, padahal di rumah aja. Sampai dia, bener nggak? Iya. Orang beli baju, online shop tetap jalan ya. Iya, artinya kan makanya jangan pernah ngebatas sendiri, ngeblok diri. Kalau keadaan itu kacau, orang itu nggak mampu, berarti kan tanpa sadar kita mendoakan orang semua susah. Kan gitu, karena ada aja orang yang mau beli, karena nggak akan ada. Ini namanya situasi orang, uang ini kan terus berputar. Uang ini nggak berhenti, kecuali tadi berhentinya di pas orang-orang susah. Semua orang nggak punya penghasilan, kan gitu. Berarti kan orang harus iya. Maka rezeki peluang untuk kita cari rezeki ada. Jadi hal negatif ini yang nggak harus kita pikirin. Iya. Jadi maka jauhi dulu ya. Jangan berteman kan pikiran negatif. Menyesuaikan, beradaptasi aja tinggal ya, beradaptasi. Secara tidak langsung kita kayak udah melebihi Tuhan gitu kan. Belum ngejas pasar gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman ya yang masih merasa yuk cepat diubah. Kalau memang Jangan terjebak ya dengan kayak kita bilang terisolasi pikirannya, bukan karena COVID, tapi pikirannya ikut terisolasi. Jadi membatasi diri. Tadi udah ya, produknya tetap dipakai sama orang. Yang kedua, kita punya solusi. Ternyata malah keadaan yang begini ini yang akan mendorong orang lebih sadar. Yang tadinya nggak mau. Nah, ini bahkan jadi peluang besar. Terjun ke usaha. Banyak perusahaan yang tutup. Nah, ini bisa
bisa jadi solusi. Nah, jadi ini harusnya jadi malah peluang yang lebih besar kan kita. Benar nggak ya? Betul. Buat teman-teman, jadi juga saya pun ya mungkin teman-teman yang nonton juga melihat karena ya kan yang nonton ini kemungkinan lebih besar kan orang-orang yang vakum. Saya selalu melihat kayak abang-abang dan kakak-kakak yang orang besar, mereka aja kalau kita bilang udah sukses mereka aja yang di sini aja mereka masih mau bekerja. Tidak ada yang berpikiran hal yang tadi yang teman-teman pikirinnya. Jadi buat teman-teman belum sukses aja udah berpikir kayak gitu itu udah gawat. Ini orang yang sukses aja nggak ada berpikir seperti itu, ya. Jadi harus cepat-cepat sadar diri. Ubah pola pikirnya untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita mau sukses. Ya, sama-sama sukses. Dan kita di sini punya hak yang sama. Tinggal mau nggak meniru apa yang kapten kita sudah lakuin. Insya Allah kalau nggak sama mirip-mirip. Mirip-mirip. 11-12. Ya, kalau misalkan Pak Agus beli BM, kita mas. Iya. Sama-sama deh. Kalau saya di 5 kita Sama mewah. Sama-sama memang ya. Ya, sama-sama. Oke. Buat teman-teman sampai di situ aja. Next. Buat teman-teman kita sambung lagi ya. Saya yakin masih banyak sih teman-teman yang pengen dengerin ya, tapi kita sengaja nih ya abang-abang kan kita buat penasaran mereka biar mereka tuh juga lakuin dulu nih hal-hal sederhana yang tadi udah dibilang sama ada Bang Glenda, ada Bang Agus, ada Kak Suma juga ya. Jadi buat teman-teman stay tune ya, tetap pantengin info selanjutnya ya channel AP Center ya, nanti kita kabarin lagi next episode. Ya, Jangan lupa tapi subscribe ya. Yang belum subscribe wajib subscribe karena subscribe itu Gratis. Jangan lupa di share ke semua tim. Biar Jadi mereka semuanya tahu. dapat pembelajaran. Oke. Si abang-abang kita say hello ya, Oke, semoga dadah. suksesnya ulang.